Bayangkan sebuah kota di jantung Eropa Timur, Budapest, pada musim gugur 1956. Jalan-jalan dipenuhi mahasiswa, pekerja, hingga kaum intelektual yang berbaris dengan wajah penuh semangat. Mereka bukan sekadar berteriak, tetapi menuntut sesuatu yang jauh lebih besar, kebebasan. Namun, di balik sorak-sorai itu, bayang-bayang tank Soviet sudah mengintai. Inilah kisah revolusi Hungaria, sebuah pemberontakan singkat namun bersejarah yang memperlihatkan keberanian rakyat kecil menantang kekuatan adidaya pada puncak Perang Dingin. Untuk memahami mengapa revolusi Hungaria terjadi, kita perlu kembali ke akhir Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, Hungaria yang sebelumnya bersekutu dengan Nazi Jerman jatuh ke tangan Uni Soviet. Sejak saat itu, negeri ini masuk ke dalam orbit Moskwa. Sebuah pemerintahan komunis pro-Soviet dipasang dengan kontrol ketat terhadap segala aspek kehidupan rakyatnya. Pemerintah baru yang dipimpin oleh Partai Pekerja Hungaria tidak hanya menghapus sistem demokrasi, tetapi juga menekan kebebasan berbicara, membatasi pers, dan memaksa ekonomi negara masuk ke dalam model sosialis ala Soviet. Industrialisasi paksa dan kolektivitas pertanian membuat banyak warga kesulitan. Sementara itu, polisi rahasia APH menebar teror. Ribuan orang dipenjara, dieksekusi, atau sekedar menghilang tanpa jejak. Kondisi ini membuat ketidakpuasan mengakar dalam masyarakat. Kaum intelektual mulai berani menulis kritik. Mahasiswa berdiskusi diam-diam tentang reformasi, dan para pekerja mengeluhkan kerasnya kehidupan sehari-hari. Semua rasa frustasi itu seperti bara yang menunggu percikan api. Pada awal 1950-an, kepemimpinan keras Matthias Rákosi yang dijuluki Stalin kecil hanya memperdalam penderitaan rakyat. Namun, setelah kematian Joseph Stalin pada 1953, ada secerca harapan. Uni Soviet di bawah Nikita Khrushchev mulai melonggarkan sedikit kontrol. Di Hungaria, muncul tokoh reformis bernama Imre Nagy yang sempat mencoba memberikan kebijakan lebih manusiawi. Meski kemudian disingkirkan, Imre Nagy tetap hidup dalam ingatan rakyat sebagai simbol perubahan. Dengan latar belakang inilah, Hungaria perlahan bergerak menuju titik ledakan. Tahun 1956 menjadi panggung di mana harapan, kemarahan, dan keberanian rakyat tumpah dalam satu momentum besar yang mengguncang dunia. Tanggal 23 Oktober 1956 menjadi titik balik dalam sejarah Hungaria. Hari itu, ribuan mahasiswa dari Universitas Teknik Budapest menggelar demonstrasi damai. Mereka membawa daftar tuntutan yang dikenal sebagai sebutan 16 poin yang berisi aspirasi mendasar, kebebasan berpendapat, pemilu multipartai, penarikan pasukan Soviet, dan kembalinya Imre Nagy sebagai pemimpin. Awalnya, aksi itu hanya sebuah pawai mahasiswa. Mereka bergerak melalui jalan-jalan utama kota Budapest sambil melantunkan lagu kebangsaan dan meneriakkan yel-yel kemerdekaan. Namun, semakin lama, massa bertambah besar. Kaum buruh, intelektual, bahkan warga biasa ikut bergabung. Jumlah mereka mencapai puluhan ribu orang, memenuhi alun-alun kota dengan semangat yang hampir mustahil dibendung. Simbolisme perlawanan muncul ketika para demonstran berkumpul di sekitar patung raksasa Joseph Stalin. Patung setinggi lebih dari 8 meter itu selama bertahun-tahun menjadi lambang dominasi Soviet di Hungaria. Dengan tali baja, mereka merobohkan monumen tersebut. Ketika tubuh Stalin raksasa itu jatuh menghantam tanah, sorak-sorai menggema di seluruh kota. Momen ini menjadi simbol jelas rakyat Hungaria menolak tunduk pada kekuasaan Moskwa. Namun, peristiwa itu juga mengundang reaksi keras. Malam harinya, ketika ribuan orang berkumpul di luar gedung radio Budapest untuk menyerahkan tuntutan mereka, polisi rahasia APH menolak dan justru melepaskan tembakan ke arah kerumunan. Puluhan orang tewas seketika, menjadikan darah pertama tertumpah dalam revolusi ini. Tembakan itu mengubah demonstrasi damai menjadi pemberontakan bersenjata. Warga mulai mencari senjata, sebagian besar dari gudang militer atau polisi. Bahkan ada yang merampasnya dari pasukan Soviet. Barikade didirikan di jalan-jalan sempit Budapest. Api perlawanan sudah berkobar dan tidak ada jalan untuk kembali. Hari itu, Hungaria memasuki babak baru. Sebuah revolusi rakyat lahir dari keberanian mahasiswa. Ini berubah menjadi pertempuran melawan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia.
Dalam hitungan hari setelah 23 Oktober 1956, Budapest berubah menjadi medan pertempuran. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi demonstran damai, kini dipenuhi barikade, senjata, dan asap hitam dari kendaraan lapis baja yang terbakar. Kaum muda Hungaria, banyak diantaranya mahasiswa dan pekerja, bergabung dalam kelompok perlawanan spontan yang dikenal sebagai Freedom Fighter. Mereka berjuang dengan senjata seadanya, bahkan ada yang hanya menggunakan bom molotov untuk melawan tank Soviet. Kekacauan menyebar cepat ke kota-kota lain di Hungaria. Mereka menyerbu kantor-kantor partai komunis, membakar dokumen-dokumen, dan melepaskan tahanan politik dari penjara. Rakyat merasakan euforia. Untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Dunia II, seolah ada harapan nyata bahwa Hungaria bisa bebas dari cengkraman Moskwa. Situasi ini memaksa Uni Soviet untuk sementara menarik mundur pasukannya dari Budapest. Keputusan itu memberi ruang bagi revolusi untuk berkembang. Imre Nagy, tokoh reformis yang lama dipinggirkan, kembali diangkat sebagai Perdana Menteri. Bagi rakyat, ini adalah kemenangan simbolis. Nagy adalah sosok yang dianggap mampu menjembatani tuntutan kebebasan dengan realitas politik. Dalam pidato-pidatonya, Nagy menjanjikan reformasi besar, pembubaran polisi rahasia APH, pemilu multipartai, serta kebebasan pers. Tidak hanya itu, ia juga mengumumkan niat Hungaria untuk keluar dari Pakta Warsawa dan menyatakan netralitas negara. Pernyataan ini mengguncang dunia internasional. Barat menyambut dengan simpati, sementara Moskwa menganggapnya sebagai pengkhianatan berbahaya. Di jalanan Budapest, suasana penuh harapan. Orang-orang tersenyum, merayakan kebebasan yang seolah tinggal selangkah lagi. Bendera Hungaria dikibarkan dengan simbol komunis, palang merah bintang 5, dilubangi di tengah, diganti dengan bendera nasional murni. Itu menjadi tanda perlawanan yang begitu kuat. Namun, di balik euforia itu, ancaman besar tengah disiapkan. Soviet tidak bisa menerima kehilangan Hungaria, sebuah negara strategis di Eropa Timur. Dan ketika rakyat merasa kemenangan sudah di depan mata, tank-tank Moskwa mulai bergerak kembali menuju perbatasan. Pada awal November 1956, euforia rakyat Hungaria mulai runtuh. Di balik layar, kepemimpinan Soviet di Moskwa tidak pernah benar-benar berniat melepaskan Hungaria dari pengaruhnya. Bagi Uni Soviet, Hungaria bukan sekadar negara kecil di Eropa Timur, melainkan benteng strategis dalam Perang Dingin. Kehilangan Hungaria berarti memberi sinyal kepada negara satelit lain, Polandia, Yugoslavia, bahkan Jerman Timur, bahwa mereka juga bisa keluar dari orbit Moskwa. Hal itu tidak dapat diterima. Tanggal 4 November 1956, fajar baru membawa mimpi buruk ke Budapest. Lebih dari 2.000 tank Soviet didukung puluhan ribu pasukan menyerbu ibu kota dan kota-kota besar lainnya. Meriam tank menggelegar, pesawat tempur berputar di langit, dan jalanan kembali dipenuhi asap serta api. Serangan ini menjadi salah satu intervensi militer paling brutal di Eropa pasca Perang Dunia II. Rakyat Hungaria melawan dengan gagah berani. Para freedom fighter bertahan di jalan-jalan sempit, menggunakan molotov untuk membakar tank. Namun, kekuatan mereka tidak sebanding dengan mesin perang Soviet. Dalam beberapa hari, Budapest berubah menjadi puing. Gedung-gedung hancur, mayat-mayat bergelimpangan di jalan, dan darah mengalir di batu-batu trotoar kota tua itu. Di tengah kepungan pasukan, Imre Nagy mencari perlindungan di kedutaan besar Yugoslavia. Namun, jaminan aman itu hanyalah sementara. Beberapa minggu kemudian, ia ditangkap dengan tipu muslihat dan dibawa ke Rumania, sebelum akhirnya dijatuhi hukuman mati pada tahun 1958. Bagi rakyat Hungaria, serangan 4 November adalah akhir dari mimpi singkat tentang kebebasan. Bagi dunia, itu adalah pengingat keras. Uni Soviet tidak akan ragu menggunakan kekerasan brutal untuk mempertahankan dominasinya di Eropa Timur. Ketika debu pertempuran mulai mereda pada pertengahan November 1956, Hungaria telah porak-poranda. Revolusi yang berlangsung kurang dari 3 minggu itu berakhir dengan tragedi besar. Menurut catatan, lebih dari 2.500 warga Hungaria tewas, puluhan ribu lainnya luka-luka, dan sekitar 200.000 orang melarikan diri ke luar negeri. Banyak diantaranya menyeberang ke Austria dan Yugoslavia, mencari kehidupan baru jauh dari tanah air yang kini kembali dikekang. Di dalam negeri, rezim baru yang pro-Soviet segera dipasang, dipimpin oleh Janos Kadar. Ia sebelumnya dianggap sekutu Imre Nagy.
Namun, berbalik ke arah setelah serangan Soviet, di bawah kepemimpinannya, ribuan orang ditangkap, diadili dalam pengejaran tertutup, dan tidak sedikit yang dijatuhi hukuman mati. Imre Nagy sendiri dieksekusi pada tahun 1958, meski proses itu disembunyikan dari publik. Bagi rakyat Hungaria, pengkhianatan terhadap Imre Nagy adalah luka mendalam yang membekas hingga generasi berikutnya. Revolusi 1956 memang gagal secara militer, namun dampaknya jauh lebih besar dari sekadar batas Hungaria. Dunia Barat, meski bersimpati, tidak turun tangan secara langsung. Amerika Serikat dan negara-negara NATO hanya bisa mengecam dari kejauhan, karena intervensi langsung dikhawatirkan memicu perang besar dengan Soviet. Hal ini membuat banyak rakyat Hungaria merasa dihianati, seolah perjuangan mereka ditonton tanpa ada yang benar-benar menolong. Namun, secara simbolis, revolusi Hungaria mengirimkan pesan kuat. Rakyat Eropa Timur tidak pernah sepenuhnya tunduk pada dominasi Soviet. Perlawanan ini menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan serupa di kemudian hari, seperti Prague Spring di Cekoslowakia pada 1968, dan akhirnya gelombang besar yang meruntuhkan blok Soviet di akhir 1980-an. Bagi Hungaria sendiri, revolusi 1956 dikenang bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Setiap 23 Oktober, rakyat Hungaria memperingatinya sebagai hari nasional, mengenang saat ketika rakyat berani menantang kekuasaan adidaya demi kebebasan. Revolusi ini mengajarkan dunia satu hal, bahwa bahkan dalam bayang-bayang tank dan senjata, suara kebebasan tidak bisa sepenuhnya dibungkam.